Jadi sampai di Jakarta, Robby sempat pengen jadi artis. Seperti lagu Robby. Waktu aku dari kampung ingin ke kota, ku ingin jadi artis terkenal. Ku coba ikut casting keliling Jakarta, namun usahaku tetap gagal. Jadi jadi artis itu gak gampang Pak Ari ya. Asa boy, mau kasih. Iya. Waktu aku dari kampung ingin ke kota, ku ingin jadi artis terkenal. Ku coba ikut casting keliling Jakarta, namun usahaku tetap gagal. Teh talua pagi, lontong sapiri, lama makan pakai kupat jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang telah punya nama di kancah YouTube atau di seniman-seniman di Jakarta. Kita sapu dulu lah narasumber kita ko. Apa kabar Robby Gensus? Sehat Pak Ari, alhamdulillah. Pak Ari baga balik sehat saya. Agak kalam banget tuh ya kau Pak Ari ya. Oh iya. Kacamata mana aku jadi hitam ayo. Kalau kacamata kau coba bahaya. Ya Pak Ari. Itulah alhamdulillah. Ya. Robby di studio kami. Kalau punya nama Robby adalah punya nama dari kita Pak Ari. Iya. Nama Robby Gensus. Robby Gensus. Tapi nama Robby Gensus itu kan nama lah dapat gadang Pak Ari. Kalau nama asli bukan Robby Gensus Pak Ari. Iya. Robby Peter Tanujaya. Wih, Robby Peter Tanujaya. Kalau Pak Ari di tahun 93-an 92-an. Iya. Pembalap Robby Peter Franjaya, beradik kakak Robby Peter Franjaya di Bukit Tinggi balap cross itu Pak Ari. Itulah kisah nama Robby. Tahun 93 lah iya amak defend juara satu langsung lagi nama itu. Oke lebih. Robby saya lihat selama kau sibuk di musik ya saya lihat atau sedang di YouTube ya boleh. Kini sedang dijalani gitulah. Alhamdulillah. Cita-cita ringan apa perjalanan Robby dari awal dari kampung sampai Jakarta kau boleh tahu game itu kan? Oh boleh ya. Nonton Kabar Rantau. Malah tak boleh pula. Iya sangat. Jadi alhamdulillah Pak Ari sampai kini sampai detik wah bersyukur nak atas nikmat yang diberikan Allah gitu kan. Alhamdulillah ada dia umur panjang. Tentunya kalau baca itu tentang Robby berangkat dari kampung sampai ke Jakarta, sampai ke Rajo, sampai membuat YouTube gitu. Panjang Pak Ari. Betul. Kalau bisa aku dipilih man ke Pak Ari. Produksi Arta Tama Rekor. Oke, jadi awalnya Robby mulai dari nol keluarga dulu nak. Iya. Kali Robby hidup berlimo beradik kakak. Barimo beradik kakak, Robby nomor empek. Robby nomor empek, Robby punya adik cik padusi. Dan empek laki-laki satu padusi. Ya, tinggal di Lubuk Aluang. Di kampung Lubuk Aluang. Iya. Di Kampung Durian. Iya, Lubuk Aluang Kampung Durian. Iya, semua takah opening Robby itu. Hello guys, welcome back to my channel Robby Gensus dari Kabupaten Padang Preman, Lubuk Aluang Kampung Durian. Apa sabui? Oh betul. Iya, jadi di Jawa itu orang mau kasih ya kan. Iya. Alhamdulillah, jadi SD di Lubuk Aluang, SMP Lubuk Aluang, SMA Lubuk Aluang. Tamat sekolah, dapat beasiswa bidik misi di Taman Siswa. Di Taman Siswa bidik misi itu kan untuk orang yang kurang mampu tuh Pak Ari. Betul. Yang berprestasi tapi kurang mampu, dia bidik misi 600.000 per
3 bulan atau 6 bulan lupa Robi karena lalamo 2003 balihan pari. Jadi kuliahku tak sampai do pari. Tak sampai. Tapi pernah masuk kuliah lu? Pernah masuk kuliah 3 semester dicari aja di Google tuh Robi Peter Tanujaya tuh ada tuh jurusannya ini peternakan pari. Iya, di taman siswa. Di mana kuliah itu? Taman siswa. Taman siswa. Kayak gor pari. Jadi bangkit dari situ sempat juga tinggal di panti asuhan waktu SMA. Panti asuhan dek Karano. Ibunda umur 4 tahun Allah menghadap yang satu gitu pari. Jadi tinggal sama ayah sama anduang gitu, gadang sama anduang sekolah. Jadi karena biaya ndak ada di kampung, susah segala macam, masuklah ke panti asuhan gitu. Masuk ke panti asuhan, tamat SMA, kuliah, tapi ndak lo sampai kuliah kau pari. Tentu batanya pari, aku dah sampai. Padahal dapat edukasi mah, dapat biaya mah. Jadi karena jarak Lubuk Aluang ke Padang tuh jaraknya kan lumayan Pak Ari, dan kita membutuhkan ongkos atau biaya gitu kan. Jadi yo putihlah di tengah jalan. Di semester berapa tuh? Di semester 3. Semester 3. Putih di tengah jalan. Tani etiku untuk melamar polisi Pak Ari. Melamar polisi, ingin jadi Densus 88. Yang tap gagah mah. Mangkonyo babuek nama Robi Gensus ko di plesetan step tadi. Kalau wak buena Densus beko kena tuntik wak lembaga tertentu gitu kan, institusi tertentu. Tapi kalau wak buek Gensus kan generasi sukses, generasi penerus. Itu tuh artinya. Itulah tuh Pak Ari di plesetan step. Jadi untuk melamar polisi dulu memang agak susah Pak Ari. Karena membutuhkan biaya juga 80.000 untuk memperiksa diri awakku, bebas keterangan narkoba, rumah sakit Bayangkara Padang. Dak ada pitih sebanyak tu Pak Ari. 80.000. Padahal kan ketek kalau kini sebenarnya kan keteknya tu. Tapi mau diapakan lagi ya? Dek karena susah di kampung kan. Jadi bangkit dari itu langsung merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta. Bisa langsung ide itu langsung pindah ke Jakarta tuh aduh kawan yang majak aku gini kau. Itu harus cari tahun sih kau kabar. Ayolah. Dek kau sebenarnya malu sebenarnya tapi balai kan harusnya cari tahun juga. Ayo. Yo wak dek muda-muda dulu masih darah-darah membara gitu Pak Ji. Pari barek kata awak masih cinta-cinta monyet lah dulu kan. Jadi dek pacaran. Jadi ndak sanggup apa namanya tu? Ndak sanggup berpisah nyo pergi ke Jakarta kau tahu tinggal rumah. Itu agak-agak anu padahal posisi masih pacaran, namo cinta monyet gitu kan itulah. Ikut lo nyoka Jakarta. Pai cuy nyoka Jakarta. Baduo. Ada sama kawan-kawan sama kawan. Tapi Allah ada keluarga di Jakarta. Dicarikan karajo kos segala macam. Jadi tapi ada sampai menumpang di ada sampai menumpang lah izin gaya ke keluarga kan. Cuman ada pro dan kontra aja sangke pai itu. Wah Robi pai sanmu sanu. Wah Robi pai sama sanu. Gitu kan. Jadi sampai di Jakarta Robi sempat pengen jadi artis. Seperti lagu Robi. Waktu aku dari kampung ingin ke kota, ku ingin jadi artis terkenal. Ku coba ikut casting keliling Jakarta, namun usahaku tetap gagal. Jadi jadi artis itu nak gampang Pak Ari ya. Pengen jadi artis kau otomatis wah stasiun-stasiun televisi yang di Jakarta kau aja lo. Pai kan dosiar, pai katran, pai ka Antv. Jadi penonton bayaran Pak. Jadi penonton bayaran. Alhamdulillah. Pengalaman. Iko memang harus jadi tuan mana kau. Ayo, wak sangko Pak. Jadi koko cari toko lu nak tempat lain cari toko pertama-tama siapa? Iko pertama baru. Ayo dia nyo di podcast kau ya. Ayo kabaran tahu. Dan tuhnya awak takana dek awak pari bayaran itu 15.000. Dia gihnya nasi. Alhamdulillah nasi kotak. Kalau awak capek pulang dah dapat pitin dapat nasi dah. Dapat pitin dapat nasi dah. Habis hari itu. Pokoknya awak atur tu pagi di MNC Kebun Jeruk, kau lah siang kau di Antv, kau malam kau langsung kau Indosiar lah. Kan lumayan tu Pak Ari. Boleh tambah boleh sampai 5. Walau makan 3 kali sehari. Satu saat timbullah rasa kejenuhan Pak Ari jadi artis kau tak bisa dah. Timbul kejenuhan. Pengen kerajo. Jadi wak lagi bawa ijazah, bawa segala macam. Pengen kerajo. Basulah sama orang Papua.
orang Papua. Jadi nyo pulang dinas malam-malam. Kebetulan Robi pulang dari Indosiar pulo di jembatan Grogol, masih ingat Robi. Karena cerita ko memang tak karang kalau urak mangarang ko jaleh. Betul. Jaleh anu kan, tapi kalau memang anu pasti ingat di mah. Di Grogol tuh nyo orang Papua. Ibarat kata, kamu dari mana? Jangan bakso kan. Kamu dari mana? Saya habis dari ini. Bakso dari Timur Tengah sana lah, iya. Kamu dari mana? Saya dari habis nonton nonton Indosiar gitu kan. Zaman dulu adu tuh pari dangdut jodoh lah. Jadi kamu Indosiar. Terus kamu sekarang kerja apa? Saya nggak ada kerja. Terus kamu nontonnya boleh? Terus kamu mau kerja nggak? Ditawarin pari. Tentu yo bini yo, mau saya kerja. Jadi siapa mau nggak? Mau banget saya itu. Itu kan cita-cita saya tuh. Walaupun polisi kan nggak jebol tuh. Seminimalnya jadi sapam lah. Tapi seragam ya. Satpam itu undang-undangnya sama dengan Polri, cuman dia terbatas. Undang-undang nomor 2 tahun 2022. Cuman terbatas pari. Perpanjangan tangan dari kepolisian. Jadi malamarlah sapam diantaranya ke Blok M. Blok M. Diantaranya Blok M, pendidikan 2 minggu pari. Pendidikan 2 minggu dapat sertifikat Gada Pratama dari Polda Metro Jaya. Alhamdulillah didinaskan di Central Park Mall 8 bulan. Di Central Park Mall, di Grogol. Central Park Mall 8 bulan. Alhamdulillah berjalan waktu itu UMR 2,2. Dipotong biaya pendidikan 500. Jadi awak menerimanya sekian selama 3 bulan. Setelah 3 bulan awak baru normal UMR. Tahun 2000 sampai balik pari. Masih dingin tu pari. Alhamdulillah. 8 bulan di Grogol, sempat cepat-cepu kerja berjalan. Langsung dipindah tugaskan dinas di Tempo Scan Tower yang punya Pak Handoyo. Tempo Scan Tower yang punya bodrek sini, yang punya minuman. Tempo Scan Tower di sana 2 tahun pari. 2 tahun alhamdulillah. Jadi Dek Robi suku berkumpul di rantau ke pari. Suku berkumpul. Jadi pulang dari kerja langsung duduk di tampik-tampik berkumpul orang awak. Nah, di Sikokolah memulai awal dulu membuat YouTube. Di situ. Di situ. Jadi di acara-acara kesenian yang ada di rantau. Jadi berkumpul. Disitulah memulainya. Di situ memulainya. Karena Robi memang orangnya suka berkawan-kawan, bagalak-galak. Jadi banyak kawan di rantau, banyak sanak di rantau, hidup lapang gitu kan. Jadi setelah Tempo Scan Tower 2 tahun, pindah outsourcing. Tentunya awak sebagai manusia menginginkan outsourcing atau PT yang lebih bagus dong dari sebelumnya. Bukan berarti menjelekkan PT pertama, enggak. Cuman dari ibarat kata sistemnya lah. UMR-nya lebih gede di sini. Tentunya orang awak mah niu gaji kadang. Setelah 2 tahun tentunya pengen ke perusahaan yang lebih bagus lagi. Setelah masuk perusahaan lebih bagus, tentunya dinas di Gatot Subroto. Di BIP. Geraha BIP. Alhamdulillah di Geraha BIP Robi dinas 2 tahun sampai 2 tahun. Jadi selang dinas tu membuat YouTube. Jadi abaat bisa langsung ke YouTube kok arahnya kalau berkumpul tadi. Ada kawan yang marahkan atau dari diri sendiri mencelek-celek orang rami atau bahas selama. Aduh kawan marah kan. Bisa juga Pak Ari nanti ini sama beliau tuh Uen Sultan Palito. Iya, jadi Uen Sultan Palito konyo orang Minang. Jo artis nasional pulo lah, pernah main di Anak Langit segala macam, sempat tampil di televisi nasional lah. Cuma nyo MC pada saat itu di salah satu rumah makan di Jakarta gitu kan. Dan rumah makan itu ada lapau tuh, ada kayak live musiknya pare. Jadi ditampilkan artis-artis. Dulu di Matraman. Awal dulu. Di Matraman, tampilnya berkumpul orang awak gitu. Jadi berangkat dari situ. Awak gini kok sawang orang awak. Sawang orang awak betul. Jadi sambil makan nampak orang nyanyi, sambil makan nampak nyanyi sanang. Bersebut juga kampung. Jadi kolega bisnis lo dia orang di sini. Bisnis dalam artinya bersebut iko. Misalnya Pak Ari bos bahan, tu Robi Gensus bos celana, iko bos no. Jadi nyambung. Jadi dari situ bisa orang ko transaksi bisnis pulo. Jadi di sini tuh berkumpulnya gitu. Di situlah Robi memulai YouTube. Awalnya sih memang yang buat film pendek aja dulu gitu. Sempat buat film pendek sama Wen, diarahkan buat YouTube. Alhamdulillah
Tu Robi suruh lo nyanyi balagu. Iya. Padahal Robi tak pandai ke balagu dah. Lagu dah tok pasal manci apanya. Itu jaraknya. Jarak dari buat film pendek tu. Dia acok-acok pai bah. Iya. Dia acok-acok pai kau semacam lah balagu lo wak ko. Oh Robi Jesus ko pede nak tanggung lo 101% kan Iya suara nancak ke tu tapi nyo tetap bagak kemkonya. Cie lagu je. Aduh mak Sony tanpa pito tu maan kanda kan. Aku tanya Cek. Iya. Selama perjalanan lah bara keluar album. Oh album? Ya. Insya Allah Robi kan sampai gini kok. Album sih memang alun. Album single? Single Allah. Wah. Ala limo. Alhamdulillah. Kalau single sih ala limo. Alhamdulillah yang pertama tu Asabui. Yang kedua tu Pani. Yang ketiga tu Sakit Kapalo. Yang keempat ko dikejar King Kong. Yang kelima Teh Talua pagi lontong sapiriang. Baru limo Pak Ari. Baru limo. Tapi nextnya memang lagi sedang progres lagi kan? Lagi sedang progres. Banyak progres yang tertunda gini kok. Alhamdulillah. Jadi lah tadi lambe YouTube kan sambil berjalan. Yang di security tadi tetap berjalan atau lah break langsung? Nah, gitu Pak Ari. Supaya diulang. Bianda anu nak barina. Jadi nyo memang orang awak ko yo ibarat kata memang jarang yang amuh terkekang Pak Ari. Iya. Yo nak sifat dek nyo nio di marajoi gitu. Dek sifat marantau tadi. Dek sifat marantau tadi itu. Tempi nio dete takurang nio dulu. Ya. Jadi timbul kejenuhan jadi security Pak Ari. Timbul kejenuhan ko dalam arti 2 balik jam waktu tersita di kantua itu selama seminggu 2 pagi 2 malam 2 libur sedangkan awak 2 libur. Jadi ketika tu Robi ala menyanyi pari lah MC dan kamai pernah waktu tu dalam 3 hari 3 juta ala sebulan kau kecewa. Iya dalam 3 hari Jumat bi misi acara Sabtu misi acara atau Minggu misi acara lo budget suta atau saweran bekuat dolo. Alhamdulillah sampai sangah lo Pak Ari. dalam 3 hari tu terpikir bi di saat itu ya. Di saat jadi security. Betul. Pernah lo tu izinnya maisi acara apa di salah satu tempat tapi izin ke komandan ketahuan di sini lah tuh. Jadi komandan wak magi tahu kamu pilih jalan yang satu kerjakan security yang satu fokus aja security atau entertain. Tapi kalau menurut saya kamu teruskan entertain karena kamu masih muda. Kalau kamu jadi security umur 35 juga bisa. Tak katu kecil komandan. Oh siap komandan jawab karena. Pilih lah jadi entertain. Langsung pilih ambil jadi entertain. Itu 2009 balik baru petang Pak Ari. Iya betul. 2009 balik bulan 3 Pak Ari. Ala berhenti jadi security. Itu Robi sempat jadi security 4 tahun. Satpam. Jadi berangkat dari Satpam. Berangkat di Satpam jadi YouTube. Alhamdulillah. Ternyata antusias orang Minang ko orang awak. Kalau nado orang punya YouTube dulu Pak Ari. Lalu nado Robi yang punya YouTube nyelai. Jadi videoan menyanyi videoan diupload dah ke YouTube. Ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Strateginya tuh niat nado guys Pak Ari. Oh ada niat buat YouTube target wak itu nado dah Pak Ari. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ikut Gensus yang bukannya apa-apa yang hanya seorang satpam hanya pergi sampai sekarang pun Pak Ari awak ndak mau menyebut diri artis Pak Ari. Ndak lo mau menyebut karena awak ndak bukan artis. Kalau seorang artis tu Pak Ari, contoh Baim Wong, Raffi Ahmad segala macam itu artis Pak Ari. Tapi kalau Atta Halilintar, Chandra Liau segala macam itu YouTuber. YouTuber bisa jadi artis bisa jadi YouTuber. Saya kata itu dari Robi. Bila perjalanan ya. Banyak ini wajah dia secara kehidupan yang kini kita terakhir wajah dia lah sukses bana. Nampak ada wak di MC bayarannya lah mulai tinggi, wak dah nggak kabar. Alhamdulillah Bari. Jadi di MC udah ngalur di YouTube penghasilan YouTube lah lumayan. Alhamdulillah Bari di YouTube kau membantu mana YouTube ke Bari. Apalagi corona pertama membantu mana Bari. Jadi rencana Robi Gensus ke depan rencana ya. Rencana Robi Gensus ke depannya yo ingin memberikan konten yang menarik
menghibur, memotivasi, terutama Robi juga senang dengan kesenian budaya Ranah Minang kok pari. Contohnya Robi juga dulu seniku memanglah tertanam dari ketek gitu. Dari ketekku memang hobi balagu, dulu Robi marching band segala macam di SMA ikut ekstrakurikuler gitu kan. Jadi planning Robi ke depannya ku memang memberikan konten menarik, konten menghibur, biar orang senang kawak pari. Itu planning ke depannya. Kini ku alhamdulillah 38.000 pari subscriber Robi Gensus, 38.000 dan itu murni pari. Murni ya. Kalau kecil ulang kan ada subscribe bali-bali mah. Itu nado tuh dah. Nado bali-bali subscribe. Nah bisa kan dia bali. Karena mencari orang suku kawak 10 orang aja payah. Ya, tapi memang luri. Pro dan kontra pasti ada pari. Komen-komen dia pro kontra. Robi Gensus ko basurak-surak aja kerajonya. Di mana tinggal kau orang himbo kau aja. Tapi dengan itu pula kita melecut semangat kita pari. Kalau Robi Gensus semangat luar biasa pari. 45. Pernah dulu saya lihat di acara salah satu mall di Jakarta Pusat dulu kan jadi MC acara Minang, sukses sebenarnya. Iya. Nanti misalnya konten itu dibahas nanti di episode yang lain. Episode yang lain konten itu dibahas. Iya itu mantap tuh. Iya. Jadi gini kan mulai Kepatang baru berkeluarga kan? Alhamdulillah berkeluarga Kepatang. Iya alhamdulillah. Halo Ayu Amanda. My wife. Ini dapat informasi tadi sebelum masuk ke ruang podcast tadi. Lah dapat lupa informasi ya. Tadi kan? Iya. 6 bulan ya. Alhamdulillah masuk jalan 6 bulan Pak Ari. Lah dapat kabar lah. Alun lah Robi News surprise saja. Surprise saja. Apa yang terima itu? Itu. Yang penting sehat Pak Ari. Sehat. Yang penting sehat. Iya. Alhamdulillah. Jadi seorang penyanyi juga Pak Ari. Ayu Amanda, bintang for kami, bintang 2019. Next bisa diajak ke studio, bisa bahas nanti tentang Ayu Amanda. Boleh Pak Ari, boleh. Siap. Robi Gensus. Yo, Pak Ari. Rencana Robi ke depan kan lah sabuin tadi. Lah. Aduh batanya cek. Kini wak sedang mendapat wabah lah sedunia gini. Iya. COVID-19. Iya. Apa tanggapan Robi gini tentang COVID kok? Tanggapannya itu dampak untuk Robi pula kok. Betul. Sadwalah kita bahas. Tanggapan untuk Robi ya COVID-19 balik kok ya. Memang kalau di takut-takutan bana kalau apa namanya tuh? Kalau waspada tentu iyo Pak Ari. Tapi kalau diremehan pula ndak lo bisa doh. Karena COVID ko yo memang ada gitu kan. Flu aja jenis-jenis virus kan. Sadolah virus kan sebenarnya ada virus Pak Ari. Jadi yo anjuran dari pemerintah walaupun protokol kesehatan ke segala macam yo untuk sementara yo kita ikuti aja dulu gitu. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak di segala macam kan. Ibarat kata, cuman kalau dampaknya yo kadang bana gitu Pak Ari. Mulai dari ekonomi, media, segala macam kan untuk orang pebisnis gitu kan. Apalagi orang-orang awak yang banyak di Tanah Abang atau di Cipulir segala macam itu merasakan sekali dampaknya Pak Ari semenjak pas satu tweet. Bahkan diperlakukan toko itu ganjil genap. Pada saat tanggal ganjil dibuka ganjil, pada saat genap buka genap. Kalau baru Robi itu kurang efektif sekali, sama aja. Jadi gitu, toko-toko di Tanah Abang tuh gini, bukanya gini kok, pakai yang basa-basa bala nomor gini kok. Iya pakai nomor. Yang di tanggal ganjil buka di tanggal ganjil, yang di genap buka di tanggal iya. Jadi sangat merugikan sekali gitu. Tapi mau gimana lagi gitu ya, orang Indonesia ini penumbuhannya sehari sampai 1.000 Pak itu. Jadi kita nggak bisa juga bicara terlalu dalam karena itu karena kita belum punya data yang valid gitu kan. Kalau dampaknya bagi Robi sih sangat berpengaruh banget Pak. Sangat berpengaruh banget karena Allah jujur aja Pak Ari, bukan Robi beko mengecek dua balik acara batal Pak Ari. Dari bulan 3 tuh. Dan 3 sampai kini 2 balik acara. Yang 2 balik acara. Yang IO Robi seorang 3, yang dibawa orang ada 38. 2 balik 3 berapa tuh Pak Ari? 3 ini 9 yang dibawa orang. Jadi IO yang seorang 3 itu ada beberapa di Jakarta, ada beberapa di luar kota gitu. Sabalik 2 balik acara tu
Batal saudara Pari. No. Tadi bukan berarti batal habis begitu saja, diundur. Dipospon lah. Dipospon lah, diundur. ditunda. Tapi alhamdulillah semenjak kemarin udah berjalan juga. Tapi DP ini Bambi aja kan? Iya. Hah? Awak betul Pari, ibarat kata kan corona kau Pari. Iya. Jadi kalau DP kau tetap diterima. Tetap Tinggal diterima. di palunasan saja. Iya. Tapi kalau nak cara batal-batal tu lagi sampai je model kau Pari ya. Nak ada untuk lebih je lah. Alhamdulillah lah itu ya. Untuk lebih je lah. Alhamdulillah. Jadi dampaknya sangat besar Pari. Sangat besar. Itulah. Oke, ada yang kau mau tanya oleh tambahannya Robi. Yo Pari. Saran Robi ke anak-anak muda kini. Saran kan anak muda. Ya, agilah motivasi ke anak-anak muda kini pemirsa Kabar Rantau yang anak muda di Robi. Saran dari Robi Gensus ya. Lihat. Saran dari Robi Gensus itu jadilah diri sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Tetap semangat. Jangan pernah mangga dua orang, hormati orang maka orang akan menghormati awak. Yang kedua, tetap semangat dalam arti apapun pekerjaanmu lakukan dengan apa porsimu. Itu ibarat kata Pari, anak awak kerja gini kuah, itu salah kerjaan. Terus kejarlah mimpimu setinggi luar angkasa. Apapun mimpi nak do dan tak mungkin. Betul. Dan mungkin dah. Dan jangan pernah malu melakukan apapun. Betul. Kalau Robi Gensus tu mengalih ya Pak Ali. Motong pandang je. Kini kok. Iya. MC juga. Ya ibarat kata sadolah Pak Ali. Mengalih baju juga, mengalih masker pola sadolahnya. Jadi ini kalau sebenarnya karajo gini saja berarti halal itu. Ya saja penting halal. Mati lampu kim ke jadi juga. Honor 2.000 mati lampu kim ke Cilegon jadi. Karena pada hari itu ada job dah. Ada job. Iya. Apa saja berarti halal. Yang penting halal. Itu motivasi. Tetap semangat. Kejar cita-citamu setinggi mungkin dan jangan pernah malu melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Sangat luar biasa. Apa saboy? Mau kasih. Itu semboyan tu ya. Oh iya, semboyan Robi Gensus tu. Jadi di Madima Pari kalau lah nampak Robi Gensus ku lah ibarat kata reflect Pak Ji. Reflect Pari. Ya. Saboy, mau kasih. Jadi ibarat kata lah sehari-hari gitu. Reflect gitu. Enggak bisa dibuat-buat ugai itu dah. Kan lah tahu tu dapat buka motivasi gini kau. Anak muda gini kau. Kabar tahu. Ada betul. Lihat cok pulang kampung. Kalau sebanyak cerita tadi, kalau kita kena kampung. Kalau dulu Robi sebelum corona kau Pak Eria, aku jujur ya, tiap tahun pulang kampung. Oh ya, alhamdulillah lah tiap tahun ya. Tiap tahun karena waktu zamannya security sapam tu, cuti Pari. Oh iya. Kita cuti itu dah cuti khusus. Iya. Sama cuti tahunan. Iya. Jadi cuti tahunan, cuti khusus, ambil 2 hari. Cuti khusus, ambil 2 hari, cuti tahunan, libur 2 hari. Jadi seminggu full kita di rumah. Dan itu pun tidak hari lebaran Pak Ji. Pari. Ibarat kata hari biasa. Kalau lebaran kita H-7 plus 7 itu nggak boleh cuti. Karena kita standby, jaga, sigap, siap gitu Pak Ji. Lain. Tapi kalau corona kok lagi pitih je nak pulang je Pari. Ibarat kata kebanyakan banyak. Baju dek lain jaket Tanah Abang semacam. Jadi baju Sarawak, Robi mengalih Sarawak ke dulu Pak Ji. Tu nak dikirim ke kampung Pak Ji. Walaupun tak pulang tapi lah umpamu pulang. Gitu. Jadi Robi percakapan ringan tadi kelas lah panjang cerita dibuat kini kan. Setelah sukses kini ko lain mode siswa enggak. Lain dah. Indah. Lain tak berubah. Jadi awak tu tak boleh lo sindrom. Jadi sindrom ko dalam arti merasa so artis gitu gimana gitu Pak Ji. Kan kadang-kadang kau jujur Pak Ji kita dah sabut merek atau sabut aduh lo orang Pak Ji baru kan baru kalau sombong. Awaknya bisa segitu dah lewat bisa segitu. Akan tu paling mat lewat Pak Ji. Apa hari? Ibarat kata dulu awak kenal awak dah ke jadi tiba-tiba ketika nyolah dia rednya dia teh lah bantu anda lah bantu alhamdulillah Allah bantu nak
Nggak kenal saya jawab lah. Lalu po saya jawab lah. Itu. Padahal seiring saya jalan dulu kan. Salah pihak saya tidur lagi ya. Kalau bisa dibaca solah apa tapi kan jawab anda ibarat kata gini kok ya ambil positif aja. Mungkin nyo lagi sibuk. Mungkin ini. Ya sampai ndak dibalehnya WA selalu macam wajar karena sibuk. Fan-nyo banyak gitu. Rate-nyo lagi tinggi. Itu insyaallah yang akan Robby hilangkan. Robby akan menjadi diri Robby sendiri. Seperti apa Robby Gensos akan tetap low profil Pak. Mencari follower sebanyak itu, subscribe yang sebanyak itu 38 itu sangat susah. Sangat susah Pak. Sangat sulit sekali. Alhamdulillah. Berarti umur barangkali boleh tahu pemirsa. Boleh apa tahu lah. Tapi lah pasal buat tadi mah. Barang umur tadi. Tahun 93. Juara satu pembalap Cina Kalimantan tahun 93 itu juara satu langsung nama Robby Peter Tanujaya tahun 93 ya 28-27an lah 28-27an masuk 28 alhamdulillah keluarga alhamdulillah itu kan jadi itu tetap semangat aja lakukan jadi yang positif. Intinya Robby semangat untuk mengangkat kesenian di Minang di Rantau ya. Siap. Dan Robby juga besok nih tanggal 19 acara IKM juga. IKM di Palenseran Cibadak Sukabumi sangat luar biasa IKM, itu. Ikatan Keluarga Palenseran. Jadi suatu wilayah di Sukabumi mengadakan perkumpulan ini segala macam dan menampilkan budaya dari Rela Minang juga. Alhamdulillah luar kota. Oke Robby, terima kasih banyak telah hadir di studio kami. Dan Robby juga terima kasih nih Allah diundang di Siko di Kabarantau Pak Ari bersama tim tentunya. Sama-sama. Alhamdulillah. Itulah sedikit tentang Robby Gensos, seniman anak muda yang gigih berusaha kini lah jadi orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saboy, mau kasih.